Oke, udah mulai Pak. Oke. Monggo Pak Karno. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, kami sebenarnya masih belajar mengenai Zoom. Nah, ini saya dampingi oleh Renaldi, ya, anak saya kebetulan paham tentang IT. Itulah membantu untuk belajar lewat online. Seperti materi yang telah kita sampaikan, bahwa saya mau review kenapa review kemarin ada pertanyaan yang teman-teman belum paham tentang sistem peternakan. Jadi saya ulang lagi. Jadi sumber penyakit itu menurut orang timur ada 3, racun, suhu atau panas, angin atau dingin. Jadi ada 3. Racun mengendap di 5 organ tubuh inti, 1 pencernaan. Apa sih pencernaan itu? Ya, kita makan, itu perlu dikunyah sekitar 32 kali, kita telan lewat tenggorokan, masuk lambung. Nah, itulah teman-teman perhatikan, kalau orang yang nafsu makan berkurang sering mual, itu lambungnya asamnya tinggi. Kalau asam tinggi, biasanya sini lendir. Ya, kira-kira gitu. Nah, setelah masuk lambung, masuk ke usus halus. Ya, usus halus itulah diproses, sari makanan masuk ke sistem hati, ampasnya masuk ke usus besar. Nah, sari makanan di hati diolah lagi, yang berfungsi, bermanfaat masuk sistem darah, yang tidak ada manfaatnya masuk sistem limpa. Nah, sebelum dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, itulah tugas ginjal mencuci darah. Maka teman-teman, kalau ginjal bermasalah, kerja jantung berat, maka yang paling jauh dengan jantung telapak kaki, maka telapak kaki sering tidak enak, kira-kira itu ya. Setelah peternakan, organ tubuh berikutnya yaitu hati. Hati tugasnya itu membersihkan racun. Nah, setelah hati, ginjal tugasnya nyuci darah. Setelah ginjal, jantung tugasnya memompa darah seluruh tubuh dengan bawa sari makanan untuk bagi sel-sel yang merusak. Berikutnya kelima yaitu sistem kerja bening atau limpatik. Maka pola pikir orang timur, kalau 5 organ tubuh tadi bersih, orang sehat. Ya, kira-kira gitu. Nah, selain itu, penyakit nomor 2 yaitu suhu atau panas. Nah, itu digelar ginjal asam saraf. Maka kalau ginjal terganggu, itulah biasanya suhu badan tidak kuat, terlalu panas atau dingin ya. Tandanya apa? Kalau ginjal terganggu, pinggang pegel, telapak kaki tidak enak. Ya, kira-kira gitu. Nomor 3 yaitu angin. Angin itu sumbernya dari peternakan. 80% kasus di Indonesia, kota-kota besar, penyakit disebabkan oleh angin. Maka teman-teman sebelum menentukan obatnya harus paham sumber penyakitnya dari mana. Ini khusus ibu-ibu ya atau bapak-bapak yang masih produktif. Kalau kita punya anak kecil, dilihat di sini perhatikan. Sini perhatikan, kalau ini gelap hitam, inilah racun bawaan dari orang tua. Anak akan sering panas. Maka kalau kita tahu cepat, ibunya selama minum ASI, itulah suruh minum ekstra food, spirina sama pegagan, sampai tanda hitam ini hilang. Insya Allah anak akan sehat. Kenapa? Masih dalam puncak-puncaknya pertumbuhan. Nah itu kalau racun. Nah teman-teman juga perhatikan juga, orang kebiasaan nih, kalau makan dikit kenyang, atau mual, itulah lambungnya kebanyakan lendir, ya, atau mukosa. Nah, biasanya kalau anak juga kena amandel. Nah, itulah bagaimana cara mengeluarkan lendir. Cari herba yang sifatnya hangat atau panas. Kalau saya biasanya menggunakan spirina, magapit, sama minyak zaitun, bisa ditambahi propomin tambah soda atau propomin propolis, itu kira-kira gitu ya. Itu materi yang lalu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi penyakit dengan menggunakan herba. Ya. Setelah tahu sumber penyakit, maka kita ngambil langkah berikutnya yaitu menggunakan herba.
Nah, sebelum kita memberikan herba, kita perlu paham bagaimana cara kerja herba. Satu, cara kerja herba itu rilis, membersihkan. Ya. Maka kita harus tepat. Dari diagnosa itulah kita harus memberikan herba yang sesuai. Contoh tadi saya katakan, kalau racun bawaan dari orang tua, anak-anak bisa minum Splina, itu juga detok tinggi, pegagan juga detok tinggi, ya. Lah biasanya tambah ekstraput itu akan mempercepat pembersihan racun, ya. Felis, berapa lama sih herba membersihkan racun dari tubuh? Itu sekitar 3 bulan, jadi perlu waktu. Maka teman-teman kalau tanya orang berobat tuh, berapa lama Pak kita minum herba? Herba paling lama 6 bulan. Ya, tapi kalau orang tidak pernah minum obat kimia, biasanya herba cukup 40 hari atau sekitar 1 bulan orang tadi sudah sehat. Ya, kira-kira itu rilis. Setelah tubuh dibersihkan dari racun, ya, itulah terjadi keseimbangan asam basa. Ya, adalah tubuh dalam keadaan rileks. Nah, inilah perlu kita kalau mengobati orang perlu namanya suplemen. Kenapa? Orangnya supaya tidak lemes, ya, rileks. Nah, setelah rileks terjadi keseimbangan asam basa, itulah terjadi regenerasi sel mulai hidup. Nah, setelah sel mulai hidup, itulah akan terjadi refunction, sel berfungsi sebagaimana mestinya. Maka herba itu tidak mengobati, tapi mengembalikan fungsi organ seperti sedia kala. Maka kalau sudah dinyatakan sembuh, ya sembuh, tidak perlu dipantah. Ya, jadi kalau sudah sembuh, contoh tidak boleh makan ini atau itu, yang tidak boleh itu makanan yang haram, kira-kira gitu. Ya, ini cara kerja herba. Nah, setelah memahami cara kerja herba, kita harus paham keadaan pasien kita. Ya, jadi teman-teman kalau terima pasien, perhatikan, kalau usia itu anak-anak atau orang tua, anak-anak itu pencernaan belum sempurna. Saya beri contoh. Bapaknya minum kopi 7 elemen atau kopi HC. Kalau anak pengen minum kopi, boleh. Tapi dosis rendah. Kenapa? Anak-anak ginjalnya belum kuat. Ya, kasih, tapi dosis rendah. Kalau orang tua yang usia 5 ke atas, bisa kalah 6 lebih, itulah organ tubuh dengan yang lainnya itu sudah tidak sama. Maka kalau minum herba cukup banyak, biasanya akan mengganggu kepala, pening atau apa. Maka supaya herba mudah diserap, herba yang berasal dari batang dan akar itulah perlu diseduh dengan air panas. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya bahan aktif tadi keluar, usus tidak perlu bekerja berat. Itu pertama. Kedua, untuk orang tua juga perlu minum madu. Kenapa? Madu diperlukan. Madu itu mengandung mineral 3%. Tanpa mineral, vitamin sulit terurai. Ya, jadi untuk orang cukup usia kepala 5 ke atas, teman-teman kalau ngasih resep kopi, boleh kopi 7 elemen atau kopi HC, silahkan ditambah madu. Ya, kenapa? Untuk mempermudah penguraian nutrisi atau vitamin. Ya. Itulah untuk orang tua atau anak-anak. Nah, untuk orang dewasa itu lebih mudah karena pencernaannya sangat bagus. Nah, mungkin teman-teman waktu pernah di SLTA atau ya makan sebentar aja lapar lagi. Maka kalau kita ngobati orang dewasa, anak SLTA atau SMA atau mahasiswa jauh lebih cepat hasilnya. Kenapa? Pencernaannya masih bagus. Nah, bagaimana? Ya. Bagaimana herba sebaik diminum? Herba yang baik diminum sebelum atau perut kosong. Kalau berdekatan dengan makan jadi gemuk. Ya. Ya, jadi herba yang baik diminum perut kosong atau sebelum makan. Kalau berdekatan dan makan jadi gemuk. Nah, berikutnya lihat juga pasien datang rumah kita. Kalau badan terlalu kurus, ya, atau terlalu gemuk. Nah, kalau orang terlalu kurus,
disebut mol serapan atau kejang usus, maka perlu diperhatikan. Nah, jadi kalau kejang usus, itulah herbane harus ditambahi minyak zaitun. Kenapa? Untuk ngangkat lendir atau mukosa, kira-kira gitu. Ya. Khusus yang kejang usus atau kurus, ini pengobatan cukup lama. Dari pengalaman saya lebih dari 6 bulan, biasanya baru kembali normal. Perlu waktu. Ada juga orang yang terlalu gemuk. Nah, itu perhatikan. Biasanya ibu-ibu yang pengen punya keturunan, kalau orang terlalu gemuk, itu ususnya turun, ngencet rahim. Karena apa? Di bawah usus ada rahim saat ginjal. Bagi ibu-ibu yang pinggangnya pegel, itu menandakan ususnya turun. Maka kalau ingin punya keturunan, usus harus dikembalikan seperti semula. Jadi pencernaan diperbaiki. Nah, selain minum herba, bantu untuk ibu-ibu, silakan pagi sama sore kaki disenderkan di dinding. Ya, sambil diurut ke arah pusar perutnya supaya apa? Usus tidak ganggu rahim. Yang ganggu rahim, itulah renggang. Nah, setelah renggang, itulah perlu minum mustika dara, N-Green, sama Harumi. Tujuannya apa? Itu untuk membersihkan rahim. Khusus yang ingin punya keturunan, perlu madu 40 hari tidak boleh terputus. Fungsi madu di sini untuk membelenkan hormon. Nah, itu kira-kira itu. Terus perhatikan juga orang yang kadang ke rumah orang sedang stres. Perhatikan tanda-tanda orang stres gimana? Biasanya dari wajah kelihatan, ya, kelihatan kayak ada beban. Nah, terus juga perhatikan dari wajah, kalau orang datang ke rumah kita merunduk ke bawah, berarti orang tadi minta diperhatikan, maka harus dinaikkan faktor spiritualnya biar bangkit lagi. Tapi kalau orang datang ke rumah kita sering lihat atas, orang tadi ada masalah di pikiran, di otak, maka harus dipecahkan. Tapi kalau orangnya jelalatan matanya, lihat kanan kiri, itulah orang tadi tujuannya hanya ingin menguji kita. Biasanya orang tidak yakin, maka perlu diperhatikan gerak-gerik mata. Tapi kalau orang jabat tangan menghadap kita dengan berani natap wajah, itulah memang tujuan beliau datang ke rumah kita. Itu betul-betul ingin minta tolong untuk berobat. Kira-kira gitu ya. Jadi keadaan pasien perlu diperhatikan. Nah, setelah keadaan pasien, tentu kita setelah tahu keadaan pasien, kita menentukan herbanya, dosis yang diperlukan untuk pasien. Ya. Teman-teman sini ada yang belum paham tentang diagnosa, mudah-mudahan sudah paham semua ya. Kalau belum paham nanti ada saya sendiri tentang diagnosa penyakit mulai bahasa tubuh. Ini dasar teori dulu. Dalam memberikan dosis, kita mengenal 3, yaitu dosis minimum. Nah, dosis minimum. Berapa ukurannya? Yaitu obat plus suplemen. Lah biasanya pasien kalau minta hanya 1, contoh obat tok. Boleh enggak Pak saya beli 1, contoh mengkudu atau bahkan lebih baik dijelaskan. Ya. Karena itu sifatnya obat. Tanya, Bapak Ibu pernah ke dokter enggak? Kalau pernah, dokter juga tidak pernah memberi 1 obat. Biasanya obat plus suplemen. Herba juga mengenal obat plus suplemen. Kalau mau beli 1 boleh enggak? Boleh, tapi yang sifatnya suplemen. Apa? Spina boleh, madu boleh. Ya. Lah, kopi itu sebenarnya obat. Cuma dari berbagai jenis herba itu boleh orang hanya beli kopi saja, kira-kira gitu. Ya. Jadi dosis nomor 1, dosis minimal. Ini untuk orang-orang yang memang kemampuan keuangan terbatas. Lah kita sebagai herbalis
anjurkan juga selain minum herba ini silakan cari di luar tambahan. Ya, biasanya kalau di kota-kota besar orang saya anjurkan suruh masak daun katuk. Kenapa? Daun katuk itu klorofilnya tertinggi. Ya, murah lagi, mudah ditanam. Kedua, biasanya saya turut cari daun kelor. Kenapa? Kelor itu sangat baik. Ya, bisa menstabilkan suhu baik untuk ginjal, baik untuk darah tinggi, baik untuk peternakan. Ini kalau orang-orang keuangan pas-pasan. Ya. Terus berikutnya, kita sebagai teraper, itulah disebut namanya dosis teraper. Berapa ukurannya? Setiap berat 10 kg berat badan butuh 1 gram herba kering. Ya. Itulah tidak termasuk suplemen. Nah, teman-teman biasanya katanya yang sering WA ke saya. Nah, kalau konsultasi, teman-teman biasanya tidak mencantumkan usia. Jadi susah untuk menentukan ukurannya berapa. Jadi teman-teman kalau ngasih suplemen, contoh ekstra food, spirulina, madu, gamat, bebas dosisnya. Hanya kalau kelebihan dosis nafsu makannya jadi berkurang. Paham ya? Yang dihitung tuh herba yang sifatnya obat. Itulah disebut herba tidak ada efek samping. Kalau konsumsi sesuai aturan, berat badan 10 kg perlu 1 gram herba kering. Ya, paham ya? Dosis berikutnya dosis maksimal. Ini diperlukan orang-orang yang badannya kurus. Nah, kenapa? Untuk memulihkan tenaga. Atau kadang orang-orang duitnya banyak, minta dosis maksimal. Yang dimaksud maksimal sini suplemennya ya. Kalau obat tidak boleh ditambah sesuai aturan. Setiap berat 10 kg butuh 1 gram herba kering. Jadi yang maksimal di sini suplemennya. Contoh, bisa tambah spirulina, bisa tambah gamat lagi, bisa tambah diskoa, bisa tambah madu. Itulah yang menyebutkan dosis maksimal, itulah yang sifatnya suplemen, bukan obat. Yaitu teman-teman harus ngotot di luar kepala. Ini saya beri contoh. Saat ini saya baru nerapi orang kena stroke sudah 7 tahun, badannya sudah kurus. Nah, kalau saya kasih obat tok, berat karena apa? Beratnya tinggal 45 kilo. Ibu-ibu sudah usia 55 tahun. Jadi kalau mau kasih obat, juga daya tahan tubuh lemah, belum tentu kuat. Itulah obat sama suplemen, lebih banyak suplemennya. Saya kasih apa? 1, Diskoa, sehari 6 kapsul. Gamat, sehari 10 kapsul. Spirulina, sehari 16 kapsul. Lah obatnya tinggal ngitung aja, berat 45 dibagi 10, nah itu ketemu berapa, itulah dihitung obatnya apa, karena itu yang stroke karena masalah angin, maka saya kasih di antara Magapit itu semi, bisa obat, bisa suplemen. Nah, kedua pegagan itu obat, maka harus dihitung. Ya. Itulah yang berat 10 kg butuh 1 gram herba kering, itu herba obat. Suplemen tidak dimasukkan. Nah, supaya herba itu hasilnya cepat, kita menggunakan nama sistem sinergi herba. Nah, itulah biasanya dalam teori pengobatan timur, darat dicampur laut punya 13 kali potensi herba, jadi hasil lebih cepat. Ya, silakan. Jadi teman-teman ngasih herba, nanti terakhir bisa tambah gamat atau diskoa. Lah bagaimana kalau kita sudah ngasih herba, sudah 2 minggu kok hasilnya lambat? Itulah disebut mol serapan. Herba tidak bisa diserap dengan baik. Kenapa? Lendirnya sudah mengeras. Contoh orang-orang yang suka makan mie atau makan saji, ya, atau orang tua tapi kok darah rendah, itulah disebut mol serapan. Anissa. Nah, ini itulah herba perlu tambah minyak zaitun. Kenapa? Minyak zaitun itu bisa nerobos saraf paling
dalam. Ya, kalau tidak kasih minyak zaitun, hasilnya akan lambat. Kira-kira gitu ya. Jadi sinergi herba itu sangat diperlukan, yaitu untuk mengurangi efek keras daripada herba. Berikutnya, tentu kalau kita ngobati orang, ingin ada hasilnya sembuh. Bagaimana supaya sembuh? Dosis cukup sesuai aturan tadi. Ya, dihitung setiap berat 10 kg butuh 1 gram herba kering. Lah yang jadi masalah kalau penyakitnya komplikasi. Contoh kencing manis. Ya, kencing manis itu merusak 7 organ. Ya. Kulit kena, mata kena, jantung kena, saraf kena, sekol kena, kulit kena, hati kena. Maka kalau obatnya lebih banyak, maka ada obat yang dikurangi, dosisnya mungkin sehari sekali, bisa juga yang sehari 3 kali, maka perlu prioritas. Ya, jadi ada hitung-hitung sendiri yang mengenai herbalogi nanti akan kita bahas tersendiri. Ya, dosis cukup. Setelah dosis cukup, berkelanjutan. Ya, kenapa? Jadi masalah teman-teman kadang minum herba sudah merasa enak dihentikan. Jangan, kalau sudah merasa enak, dosis dikurangi, jangan dihentikan. Ya, berkelanjutan. Ketiga, juga perlu kalau orang minum herba itu perlu istirahat atau tidur cukup. Ya, kenapa? Kalau orang tidak bisa tidur, itulah harus dimonitor. Harus kasih herba supaya mudah tidur. Pakai apa? Bisa menggunakan mengudung, atau mau tidur bisa menggunakan madu dengan air hangat, atau mau tidur bisa minum susu kambing atau IgM. Itu bisa bikin tidur berkualitas. Ya. Jadi usahakan paling tidak jam 10, jam 11 itu harus mulai tidur. Kenapa? Perbaikan sel itu berlaku jam 11 sampai jam 1. Maka kita harus paham. Jelaskan ke pasien. Kedua, tanyakan juga setelah minum obat, buang air besar gimana? Kalau buang air besar tidak lancar, itulah harus tambah herba supaya bisa BAB atau buang air besar. Juga tanyakan warna kencing, jelaskan kenapa harus minum air putih yang cukup. Kalau kencingnya itu berwarna kuning tua, tubuh kurang air. Kalau tubuh kurang air, akhirnya herba tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi jelaskan, warna kencing diperhatikan, kalau warna kencing putih itu cukup air. Kalau kuning tua, itulah tubuh kurang air, yang baik itu kuning muda. Itu kira-kira gitu ya. Kalau kencingnya itu keruh, itu kita ada kuman bakteri. Ya, jadi jelaskan pasien. Itu air harus cukup. Kenapa? Kalau air tidak cukup, itulah hasilnya akan lambat. Nah, setelah syarat-syarat di atas dipenuhi, obat itu bekerja atau reaksi balik sedang kerja, ya, atau disebut DOC, direct pure. Ya, itu teman-teman harus paham. Jadi kalau minum herba, orang akan ada reaksi minimal di pinggang pegel. Kalau minum herba tidak ada reaksi, ada berapa kemungkinan? Satu, orang tadi sehat. Kedua, kurang dosis. Maka orang kalau ada masalah kesehatan, itu akan ada reaksi balik. Ya. Jenis-jenis reaksi balik seperti apa aja? Nah, bisa juga mata belekan. Kalau mata belekan, berarti herba sedang bekerja di hati. Hati sedang membersihkan racun. Ya, kira-kira itu. Ada yang kadang pilek, flu, meler terus. Itulah paru-paru bermasalah, herba sedang membersihkan racun di paru-paru. Ada lagi muntah. Ya. Kalau muntah warna kuning, itulah menandakan asam lambungnya tinggi. Itu lendir yang di lambung keluar. Itu disyukuri. Kenapa? Kalau itu tidak keluar, nafsu makan akan hilang, makan dikit kenyang, makan dikit kenyang. Ya.
Ada lagi yang muntah darah. Muntah darah dua Belajar jenis. kuliah Herbat Ibu Nabawi. Muntah darah hitam itu menandakan ada bisul di usus besar pecah. Kalau itu tidak pecah, itu suatu saat jadi kanker. Bisa juga muntah darah encer, itulah paru-paru bermasalah. Jadi reaksi balik IRBA itu pertanda baik bahwa IRBA sedang kerja, maka teman-teman jangan panik. Contoh, orang ambien setelah minum IRBA Biosir kok tadi darah sedikit kok akhirnya BAB keluar darah banyak. Kenapa? Karena Biosir itu sifatnya ngepres, mengecilkan. Jadi bengkak tadi dipres, itulah darahnya keluar. Jadi jelaskan ke pasien itu pertanda baik. Ya, karena apa? Darah mati di dalam dikeluarin. Ya, jadi teman-teman sebagai teraper nanti kalau ada reaksi balik, bilang aja ke pasien alhamdulillah. Nah, itu menandakan IRBA sedang bekerja. Jadi teman-teman jangan panik. Nah, itu pertanda baik. Obat sedang bekerja. Ini garis besar ini tunggu sebentar, saya tak keluar sebentar ya. Nah, mungkin ini terlalu cepat. Sebelum lanjutkan, mungkin kita akan mengadakan tanya jawab sebentar. Mungkin ada pertanyaan. Ya, tunggu sebentar. Maaf. Ini buka dulu. Ini teman-teman, mungkin ini terlalu cepat supaya mudah dipahami. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Udah dibuka itu. Semua orang udah bisa nangkep. Saya kan tidak mudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa? Tinggal di mana? Apa kabar Pak Karno, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya Siti Suraida. Aku mau nanya, Siti Jalan Mbak tinggal di mana? dekat Pak Danu. Iya, kenapa, Pak? Ininya Pak Danu, Pak Agus. Silakan. Di Penggilingan. Iya, silakan. Ini Pak Karno, kalau aku kan minum Biosir. Iya. Karena ada kayak daging gitu di dekat anus. Ya. Tapi saya justru nggak bisa pup. Iya. Dan kalau duduk pun juga jadi sakit. Iya. Nah, itu bagaimana? Ibu, Jalan selain Biosir minum apa lagi? Biosir, minyak zaitun. Apa lagi? Udah. Sudah. Nah, itulah teman-teman harus pahami, sinergi itu perlu. Biosir itu obat. Minyak zaitun sebagai potensi untuk meningkatkan IRBA. Ibu perlu tambahi spirulina. Enggak bisa tunggal. Kalau itu belum berhasil lagi, tambahi pegagan atau sentilasi tikosid. Udah itu saya enggak sudah karena nggak bisa pup dan kalau duduk aja duduk itu sakit jadi nggak, saya udah berhentiin langsung. Tapi memang itu tidak mengganggu saya duduk gitu loh. Iya, jadi gini, kalau berobat itulah ada rumus tadi obat plus suplemen. Kalau Biosir itu obat, suplemennya belum ada. Oh. Itu rumus teman-teman kalau mau Ya. herbalis itu otot di luar kepala obat plus suplemen. Jadi Biosir plus spirulina. Aku belum jawab. Oh, jadi apa namanya Biosir, spirulina dengan minyak zaitun. Nah, gini ya, teman-teman harus pahami, minyak zaitun sifatnya hangat atau panas. Itu kalau ada luka, kalau kita minum minyak zaitun tambah perih, tambah sakit. Oh, Tidak saya anjurkan kalau ada luka, jangan minum minyak zaitun karena sifatnya hangat atau panas. Udah. oh gitu. Jangan itu dulu. Ya, kalau ibu Jadi udah Biosir, peka, spirulina Jangan ya. mandir. jadi ibu boleh Biosir, spirulina sama madu. Pulang nggak? Itu lebih bagus dibanding minyak zaitun. Madunya madu apa?
Nah, terserah Ibu mau suka madu apa. Yang baik sebetulnya madu hambat. Kenapa? Hambat itu berasal dari sari kurma, itu juga sangat baik untuk usus besar. Kenapa? Orang ambien itu usus besarnya bermasalah. Oke, Mbak. Bantu. Oh, udah, sudah. Pertanyaan berikutnya. Cukup ya mengenai ambien ya. Assalamualaikum, Ustaz. Nah, ini siapa lagi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zakia di Pengarangan, Jatinegara. Oh iya, Pak Mbak Karno itu, Zakia. mohon izin Pak Karno itu share materinya di stop dulu biar videonya yang tanya. Oh iya, Betul. Mal. Ini Oh, iya, udah. materi ini dihilangkan dulu biar video kelihatan. Screen-nya di stop dulu, Mas. Ini Ustaz mau nanya. Ya. Tadi kan ada tanda-tanda orang stres. Kalau Ya. wajahnya nunduk, minta diperhatikan spiritualnya. Ya, Kalau wajah naik, otaknya panas. ada masalah yang dipendam. Ya, ada masalah di otak. Belum keluarkan. Oh gitu. Kalau yang matanya ke kanan ke kiri itu tandanya apa, Ustaz? Kanan kiri itu orangnya kurang baik tujuannya. Oh, tujuannya kurang baik. Ya. Maksudnya kurang baik bagaimana Pak Ustadz? Ya, mau uji kita boleh, mau nipu kita juga boleh. Tuh, pokoknya tujuan kurang baik lah. Oh gitu ya ya. 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 Maka harus kalau Ini- ada tamu harus perhatikan gerak-geriknya. Kalau saya biasanya karena udah jam terbang saya tinggi, kalau orang banyak pertanyaan itu menandakan orang tadi mau uji kita. Saya jawab saya juga seenaknya biar cepat pulang. Ya, karena Oh, kita iya, udah iya, bisa baca orang ini tujuan tidak baik. Jadi kita jawabnya juga seenaknya. Nanti akhirnya boleh marah cepat pulang. Ya, itu Makin perlu jam stres. terbang kira-kira gitu. Ya, terus ini Ustaz, pasien diabetes. Ya. Nah, tiap minum herba itu kulitnya selalu gatal gitu. Akhirnya dia berhentiin herbanya. Bagaimana Ustaz? Ya, teman-teman harus pahami ya. Jadi kalau minum herba itu airnya harus cukup. Kalau kurang air, kulitnya gatel. Kenapa kulit gatel? Racun tuh dirancang lewat kulit sama, lewat kencing sama BAB. Karena kurang air, lewat pori-pori kulit jadi gatel. Sebelum gatel, kepalanya pening. Kenapa? Ya. Itulah ngambil air di otak. Karena apa? Manusia air terbanyak ada di otak. Ya, otak melarang, akhirnya ngambil di air tulang belakang, pinggangnya pegel. Maka kalau kulit gatel itu bukan salah obat. Kurang minum air, anjurkan 3 liter per hari. Ya, itu bukan salah obat. Tubuh kekurangan air putih. Ya, silakan teman-teman yang ada di lapangan dibahas di sini, silakan. Lainnya ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Udah bisa semua? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Bu Zakia masih ada? Sudah cukup, Ustaz. Jazakallah khair. Ini, Pak. Ada lagi enggak pertanyaan? Ada pertanyaan Pak Karno ini lewat chat saya bacakan G. Ye. Izin. Pak, saya mohon maaf ya karena saya dulu teknologi, ya saya dibantu. Ya, tidak apa-apa Pak. Ya. Ini mau tanya Pak Karno, minum biosir, mengkudu, habatus sauda, spirulina, dicampur sari kurma atau kopi atau EGM, apa boleh itu dikonsumsi setiap hari? Nah, ini saya sarankan habatus sauda itu herba api, herba panas. Kalau orang ada ambien itu badan herba panas, tidak dianjurkan minum habatus sauda. Maka ada hadis mengatakan habatus sauda jinten hitam obat dari segala macam penyakit kecuali tua atau mati. Yang di sini sebut mati bukan mati fisik. Maka orang kalau minum herba 6 bulan tidak sembuh, sarafnya sudah mati. Nah, maka kalau kita lihat orang kencing manis, kalau badan kering itu kelebihan unsur api, unsur panas.
tidak dianjurkan minum hamba soda, tapi boleh minum madu. Kalau badannya gemuk, luka tidak sembuh, kelebihan unsur air, tidak dianjurkan minum madu, tapi boleh minum hamba soda. Kasus tadi yang minum biosir, berarti ada ketumbuhan atau bengkak, tidak dianjurkan minum hamba soda, meskipun secara ilmiah itu bisa, tapi dalam prakteknya hasilnya kurang memuaskan. Ini dari pengalaman saya seperti itu. Jadi yang tidak pas ambato sodanya tadi. Ada lagi? Kira-kira? Gitu Mas Gus ya? Iya Pak. Jadi yang Saya Pak Karno. kurang pas ambato sodanya ya dihentikan. Yang lain ini silakan. Jadi itu bertentangan herba air campur herba panas. Jadi kurang optimal. Ya silakan, ada yang tanya lagi, monggo. Saya Pak Danu. Oh, Pak. Oh ya, silakan Pak Danu. Ya, Pak Karno, ini saya dari ini Pak Agus. Mitra saya ada yang Pak KB pakai habatus sauda. Itu gimana ya kalau minumnya misalkan sekali dia berat 60, sekali minum habis ketemu sama suaminya minum 6 kapsul. Itu gimana? Ya, Oh, maksudnya habis berhubungan suami istri. Ya, itu kalau begitu terus aman nggak buat kesehatan itu maksudnya? Oh, enggak Nggak apa-apa. Itu kan tujuannya untuk supaya enggak hamil. Jadi untuk KB alami. Silakan selama kondisi tadi kuat tubuhnya. Sebetulnya kalau musim panas minum hamba soda tambah panas. Kalau musim dingin sangat bagus. Silakan, asal kondisi tubuh yang bersangkutan kuat. Gitu Mas Danu ya. Ya, berarti setiap hari boleh Pak Karno ya. Misalkan sekali minum 6 boleh ya. Boleh. Misalkan gitu. KB alami. Boleh. Ya. Silakan. Ya. Selama istrinya kuat tubuhnya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Karno. Juga saya katakan hamba soda itu dari mengandung hormon juga akan meningkatkan hormon sebetulnya. Ya. Ya. Silakan. Ya, Ada lagi. Tuh teman-teman yang mau belajar KB alami, itu sudah ada pertanyaan, silakan. Silakan tanya Mas Danu. Ya, saya jawab tuh karena ini tidak ada pertanyaan gitu ya saya jawab. Ya. Pak Mas Renal minta tolong hotspotnya dikembalikan ke Pak Karno karena yang tayang Ibu Zakia terus. Tunggu sebentar. Klik dulu. Ya. Oh? Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya sedang tidak di rumahnya Pak Karno karena mau ke sana udah terlalu sore nggak kekejar. Jadi, Bentar, di Renal baru sholat Mas Agus. Yang lain juga sebentar lah. Ya, saya nggak apa-apa, yang teman-teman penting perlu suaranya pahami, terdengar. saya masih belajar tentang Zoom ya ini. Tidak apa-apa. Niki ada pertanyaan lagi Pak dari Mas Andriani atau siapa nih atau Bu Andriani. Assalamualaikum Pak Karno, saya mau tanya herba untuk turun rahim dan asam lambung apa saja ya? Selama ini saya sudah konsumsi Harumi 2x3, madu SJ 2 sendok makan 2 kali, dan gamat 2x3. Sudah betul belum ya Pak? Usia saya, berarti Ibu nih ya. Usia saya 31 tahun dengan berat badan 61 kilo. Katen Pak. Cukup ya. Teman-teman pahami ya, sebetulnya rahim itu letaknya di bawah usus. Rahim itu kuat. Sebetulnya bukan rahim yang turun itu pencernaan ususnya. Jadi kalau hanya minum Harumi, kalau ususnya tidak diperbaiki, juga tidak akan sembuh. Ya. Maka pencernaan harus diperbaiki. Itulah ditambahi N-Green, kalau saya biasanya saya kasih N-Green. Ya. Kalau orang tadi sudah minum Harumi silakan. Ya. Nah, perlu tambah untuk gurah rahim, tambah mustika darah. Kenapa? Kalau nanti tidak dibersihkan, datang bulan tidak tuntas bisa jadi kista. Jadi obatnya tadi silahkan ditambah N-Green. Ya, untuk baik peternakan. Jika Harumi belum mempan, tambah juga mengenai Magapit. Ya. Kalau itu hasil lambat juga, itulah bisa ditambah gagan. Intinya pencernakan diprioritaskan supaya renggang tidak ganggu rahim. Jadi rahim itu kuat. Yang lemah itu
ususnya turun ke bawah ditandai pinggangnya pegel. Maka ibu-ibu yang pinggang pegel tandanya ususnya turun, gencet rahim. Efeknya apa? Kalau nikah, sperma masuk cepat mati atau kadang hamil keguguran tengah jalan. Ya, jadi teman-teman hati-hati kalau pinggang pegel, kurangi makanan yang sulit dicerna. Apa aja? Seperti? Mie, bakso, somai, kurangi. Makan fast food, kurangi. Kenapa? Ususnya perlu bersih. Nanti kalau usus sudah bersih, otomatis rahimnya kenceng diri, plus dibantu olahraga, kakinya di atas disenderkan dinding. Kira-kira gitu ya. Nanti kalau kurang puas bisa tanya lewat WA room group. Silakan. Cukup gitu Mas Agus. Ada lagi? Ya, silakan pada Bapak Ibu. Boleh lewat chat, boleh juga langsung bertanya ke Pak Karno. Oh, ada satu lagi nih Pak. Dari Ibu Nurmiru. Mau tanya Pak, bolehkah kita minum HC atau HNI kopi sehari 3 kali? Oke, begitu Pak. Cukup. Cukup. Sebetulnya boleh, cuma teman-teman harus pahami, kalau tiap hari otomatis juga kurang baik. Kenapa? Dalam kopi itu ada gulanya. Ya, kalau saya anjurkan sehari biasanya cukup 2 kali. Kalau saya ya. Ya, silakan. Atau kalau mungkin paling aman, itulah bisa disaring. Gulanya biar ngendap di atas, yang turun ke bawah kopinya. Atau bisa juga kalau sehari 3 kali, ngaduknya jangan sampai dasar, ngaduk di tengah, gulanya biar ngendap di bawah. Kalau sehari 3 kali, ya kira-kira itu. Silakan, hanya teknik ngaduknya aja. Maaf Pak, itu kopinya kopi HC apa kopi elemen? Sevel? Itu tadi Dua-duanya saya sama ya? kopi HC. Dua-duanya bisa Bu. Untuk penanganan supaya gulanya nggak terlalu tinggi. Iya, nggak terlalu tinggi, biar ngendap di bawah. Contoh kalau kita ngasih susu kambing ke anak, bayi, itulah ngaduknya juga jangan sampai dasar, itulah ngaduknya ngambang, supaya gulanya ada di bawah. Ya, sama ini itu apa untuk ngurang gula. Ini Reno udah datang, Mas Agus, apa tadi sarannya? Sudah Pak, ternyata udah bisa mindah spotlightnya ke Bapak, bisa, udah bisa, alhamdulillah. Oke. Oh, dapat sakit. Udah kelihatan Terima kasih, Mas gantengnya Bapak Renal. Karno. Iya. Ganteng, kalau wanita ya cakep, cantik. Ada lagi silakan. Ya, silakan. Ini ada Mbak Dika dari, sebentar saya lihat lagi Pak chatnya, nggih. Iya, Mbak. Karno itu dari Purbalingga. Oh, bukan Mbak Dika belum selesai nulis ya. Mbak Taria. Ini Bu Evi dulu. Oh, silakan. Nggih. Bu Evi UI bukan Bu Evi, ini kalau nggak salah putrinya Pak Farikin ya, Evi Yuliana, putrinya atau siapa saya nggak tahu. Pak Karno, kalau untuk hamil anggur, herbanya apa ya? Kemudian keterangannya ini keuangannya minim. Hamil anggur Pak Karno. Iya, kalau keuangan minim ya masaknya sayuran hijau daun, daun katuk, ya bumbu ini temu kunci atau kencur. Ya kira-kira gitu. Kalau memang punya duit ya digurah minum mustika darah sama green. Itu minimum tuh untuk gurah rahimnya. Boleh. Oke. Ya, tapi kalau keuangan pas-pasan yaitu masaknya daun katuk. Di kampung kan banyak itu, sering mungkin kira-kira gitu. Terus penyedapnya temu kunci atau kencur, intinya yang aromatik. Ya, kenapa? Hamil anggur itu biasanya di keadaan tubuh terlalu asam lambung tinggi. Juga dikurangi kalau ada masalah itu, santan dihindari. Bahan dari terigu kurangi. Makan dengan mie, bakso, somai dikurangi. Nah, itu kira-kira Kalau gitu. bisa diberhentikan ya Pak Karno ya. Kenapa? Kalau bisa diberhentikan sama sekali. Ya, kalau bisa. Cuma kalau sudah orang hobi kadang sulit. Paling tidak kurangi. Iya kan kepengen biar supaya jangan hamil anggur ya terpaksa mesti diberhentikan lah. Ah ya, alhamdulillah kalau nyadari itu bagus tuh. Alhamdulillah. Iya. Iya. Setuju saya. Cukup, ada lagi?
Selanjutnya Pak Karno, ternyata nih ini tadi dari Mbak Dika ada lanjutannya. Pak Karno mau tanya herba untuk memperbaiki pita suara yang rusak. Pita suaranya rusak. Wah, saya belum pernah nangani itu Mas Agus, belum paham saya pita suara. Oke. Tapi kalau Nah, dari mungkin- malam baca-baca itu minum kencur. Oh, oke. Ya, minum jamu dari kencur. Ya, untuk suara yang baik. Apak Mungkin ya. mungkin logikanya gini Pak ya. Diharapkan ada regenerasi sel bisa minum gamat mungkin Pak Nggih. Nah, gamat boleh, gamat, sprina boleh. Nah, bisa ya. Yang untuk regenerasi sel ya. Regenerasi sel. Kalau memang rusak itu gamat, Jadi sprina, pegagan. Mungkin masuk angin Pak Seraku. Biasanya kalau gamat, yang spirulina, pegagan ya Pak? Ya, pegagan itu regenerasi sel yang baik, menurunkan panas, buang racun. Sprina itu antivirus, antibakteri, anti kuman. Gamma itu regenerasi sel yang cepat. Nah, itu tiga gitu. tadi. Tapi untuk suaranya, Jadi, untuk suaranya itu dari ya baca-baca dan itu bisa minum itu kencur. kencur nggih. Nggih. Soalnya dia kan laki-laki, terus kalau adan itu nggak bisa, suaranya nggak keluar gitu. Kalau Iya, nada kalau ngomong biasa bisa gitu. Itu katanya pita suaranya. Ya coba dari itu di minum herba tadi plus minum minuman kencur tadi. biasanya siap. kalau di Makasih, rumah Pak Arno. sakit kalau hilang Ya. suaranya itu karena GERD ya, karena mah itu Pak biasanya. Mungkin Nah, pakai kalau obat kita mah periksa bisa kan kali ya. sulit juga penyebabnya apa. Karena kelebihan angin. Ya. Nah, tadi ini ada masukan dari kayaknya suaranya Bu Dina Magdalena ya. Beliau kan perawat. Iya. Ya. Dia menyampaikan kalau pita suara atau suara hilang bisa dari asam lambung. Mungkin Ya kalau di biasanya dari herba, asam lambung itu Pak. mungkin kalau herba bisa dengan herba-herba yang mengatasi asam lambung begitu Bang Nggih. Ya Alhamdulillah. gitu, maksud saya Ada gitu, itu apa masukan. gitu. Ya itu terima kasih. Memang betul tuh. Kencur sendiri juga herba angin, buang angin. Ya, kebanyakan angin ya. Nah kalau memang Kalau- ya minum itu aja magapit, pegagan, gamat, sprina itu otomatis untuk mereka asam lambung plus regenerasi sel. Kira-kira gitu. Silakan. Niki, pertanyaannya jadi banyak nih Pak. Kalau udah masuk Silakan lebih pertanyaan. baik ini ya. Kalau teori kadang ngantuk nanti. J Pak. Ini silakan teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus, yang kejadian-kejadian tidak biasa kita temui, silakan dicatat. Barangkali kita akan ketemu dengan kejadian-kejadian yang seperti ini. Pertanyaan selanjutnya Pak Karno. Pak, bolehkah anak umur 5 tahun minum susu kambing sehari 3 kali? Apakah aman buat anak-anak jika diminum setiap hari? Jadi seharinya 3 kali EGM, Pak. Umurnya 5 tahun. Boleh enggak? Boleh. Dengan catatan karena susu kambing tadi ada gula putihnya, itulah disaring. Atau diaduk, jangan sampai dasar supaya gulanya ngendap. Boleh, silakan aman. Insya Allah. Yang penting gulanya itu tadi diperhatikan. Ya, jadi bisa disaring pakai saringan teh atau apa, nanti gulanya akan tertahan di atas. Atau kalau bikin susu nih tadi ngaduknya jangan sampai dasar, ngaduknya ngambang biar gulanya ngendap di bawah. Boleh silakan. Cuma nanti kalau dari minum 3 kali nafsu makan anak jadi hilang, kenyang. Go, ada lagi? Nah, ini masih dari Bu Nur Miru. Herba untuk kepala sering pusing. Ini harus sumber penyakitnya harus tahu nggih Pak? Kepala sering pusing. Lambung itu. Sering pusing Ya, itu kalau bisa karena sembelit, bisa karena stres, kira-kira apa. Nah, itu perlu paham. Nah, tapi paling mudah kalau bisa tahu dibekam, bisa dibekam titik 1. Atau kalau enggak dibekam, kepala ini bisa disiram pakai minyak herba sinergi, dipijiti sendiri. Ini saya pernah ada pasien gitu, pusing enggak sembuh, berobat ke dokter udah bertahun-tahun enggak sembuh. Ya itulah akhirnya apa, beli minyak herba sinergi, seminggu habis 2 botol untuk nyirami kepala. Setiap nganggur disiram, pijiti, alhamdulillah pusing hilang sama sekali. Syukur dengan minyak herba sinergi. Ya, ini pengalaman. Itu laki-laki ya Pak? Kenapa? Maaf Pak,
Maaf, itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh iya iya. Ya kalau perempuan silakan, kalau uji coba silakan. Nah, cuma kalau kepala pening itu kan banyak sumber, orang stres juga pening, sembelit tinggi juga pening, asam lambung tinggi juga bisa pening. Jadi harus tahu sumbernya. Bisa juga kolesterol yang nyumbat kepala juga bisa pening. Oh, Jadi kolesterol juga bisa ya, Pak? Kenapa? Kolesterol juga bisa. Oh bisa, kalau tengkuknya pegel kan kepala juga pening itu, tengkuknya. Itu berarti ada kolesterol nyumbat darah kepala. Maaf, pastinya karena insomnia, Pak. Insomnia itu sulit tidur. Iya, gimana? Susah tidur? Iya. Oh iya. Teman-teman harus pahami, sulit tidur itu juga banyak faktor. Orang stres juga sulit tidur. Sembelit tinggi sulit tidur. Orang gangguan medan listrik juga sulit tidur. Kira-kira yang mana? Medan apa terakhir, Pak Karno? Medan elektrik magnet. Medan elektrik magnet. Kalau orang ada gangguan medan listrik, sistem tidurnya juga terganggu. Kalau orang Jawa tidurnya geragapan. Maksudnya bagaimana medan magnet itu? Nah, gini ya, ini memang ilmunya jarang ada. Jadi tubuh kita itu ada listrik. Ini materi selanjutnya aja, Pak Karno. Oh, materi selanjutnya aja. Ini sebenarnya kelasnya udah kelas. Sudah kelas mahir ini sebelumnya. Kelas mahir itu. Ya, itu teman-teman nanti harus paham diagnosanya. Oke. Ya, ini materi selanjutnya udah tingkat mahir. Ilmunya ada 3, dasar, terampil, mahir. Iya. Nah, ini masih dasar dulu. Baik. Ya. Baik, Pak. Saya lanjutkan pertanyaan. Oh, ini ada yang langsung bertanya. Bu Taria raise hand, mengangkat tangan. Oh iya. Nanti ya silakan di-unmute dulu, Bu Taria. Ini belum kedengeran. Ya. Belum kedengeran suaranya. Nah, oke. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Taria dari Purbalingga. Ini ada pasien teman itu stroke, tapi beliau sebenarnya sudah ahli bekam juga sama tukang pijet, tapi dia bukan dari herbal, maksudnya dia biasa bekam sama pijet, tapi tiba-tiba dia kena stroke. Nah terus kemarin dia minta Depsekuwa, tapi saya kasih herbal lain nggak mau, cuma minta Depsekuwa, cuma katanya kurang cepet gitu. Itu menurut Pak Karno harus ditambahi apa? Tapi kemarin saya sarankan untuk herbal yang lain, tapi nggak mau, cuma mintanya Depsekuwa saja. Baik. Tapi dia memang sebenarnya pekerjaannya itu tukang pijit sama bekam gitu. Tapi dia malah kena stroke gitu. Nah, gini Mbak Taria ya. Jadi orang stroke beliau kan tukang bekam, paling tidak keluarganya bisa bekam ya. Gampang itu sebenarnya kalau ketahuan langsung cepat. Ya, seminggu kembali sehat tuh. Jadi kalau orang kena stroke, tadi ini perhatikan teman-teman, ini telinga kita ya. Ini hidungnya dilukai. Yang penting luka. Paham ya sini ya? Dilukai. Ya, dicetek. Ya. Kalau tidak ada jarum bekam ya pakai silet. Yang penting luka. Biasanya enggak sampai seperempat jam tekanan turun. Kanan kiri ya. Kalau itu tekanan belum turun lagi, semua ujung jari di cetet-cetet pakai jarum bekam karena beliau kan orang bekam, paham tuh? Iya. Terus diurut gini sampai darah berhenti sendiri. Kurang atas. Ya, diurut gini. Dikeluarin berarti ya darahnya ya? Tidak harus keluar. Ini nanti kalau contoh ada masalah jantung yang keluar banyak ya ini. Kalau masalah di usus besar masalah ini, kalau di usus halus masalah ini. Kalau masalah saraf ini akan keluar. Apa itu jari kelingking? Ya. Nah, Depsekuwa ini memang sangat baik untuk orang stroke secara umum. Tapi kalau orang stroke mendadak, saya beri contoh, tidur tahu-tahu tidak bisa bangun. Iya. Inton tahu-tahu lumpuh. Itulah stroke karena gangguan medan elektrik magnet. Meskipun dikasih Depsekuwa, tidak akan sembuh-sembuh kalau medan listriknya tidak dibetulkan. Paham ya? Nah, listrik ada di otak sama jantung.
maka orang bisa sambar petir. Maka kalau kita berobat ke dokter, orang lumpuh masalah jantung. Kenapa? Karena listrik ada di jantung. Bagaimana orang herbal cara ngatasi? 1. Ikuti cara tidur Rasul. Kepala di utara. Kenapa kepala di utara? Karena medan listrik terbesar itu ada di kutub utara. Manusia ada listrik di otak supaya sinkron. Paham ya? Kedua, kalau tidur lampunya dimatikan. Cukup dihidupkan di luar biar cahaya masuk. Ketiga, jangan sampai ada HP ditaruh di dekat tempat tidur. Walah. Ya, itu ganggu medan listrik. Keempat, jangan nonton TV, TV ini hidup tapi orangnya tiduran. Itu akan ganggu medan listrik. Karena listrik ada di otak sama jantung. Tadi kaitan dengan orang dibekam tadi stroke, itulah anjurkan obatnya ditambah. Tambah apa? Kopi 7 elemen plus madu plus Dipswa. Jelaskan. Untuk apa? Itulah untuk membetulkan medan listrik. Ya, karena stroke mendadak tadi analisa stroke karena gangguan medan listrik. Kasih Dipswa, kasih, tapi jelaskan. Ya. Itulah kalau agama yang kuat atau Islam paham, harusnya nurut. Ikuti cara tidur Rasul. Kedua, betulkan medan listriknya. Yaitu karena listrik ada di otak sama jantung. Berapa sih besar listrik tubuh kita? Besarnya 7,83 Hz. Itulah obat berasal dari buah sama bunga. Itulah di kopi 7 elemen ada mengkudu. Bunganya ambil dari madu, tambah madu multiflora. Wah, pokoknya enak itu. Kalau punya duit lagi, tambah yang lain silakan. Gitu Mbak Tariah ya. Itu sih ini apa sebenarnya kemarin sih sudah parah, tapi ya sekarang sih sudah bisa jalan. Cuma itu tinggal mungkin pemulihan untuk bisa kayak beraktivitas seperti semula itu susah banget. Apalagi karena dia memang biasa kerja, jadi sudah nggak bisa kerja itu. Jadi tetap harus itu ya Pak, tetap harus madu, Dipswa sama Tevel nggih. Iya, kalau cerita Mbak Tariah tadi kurangnya stroke mendadak, pada tukang obat, itulah ada kemungkinan gangguan medan elektrik magnet. Cirinya apa? Kalau orang ada gangguan medan listrik magnet, bangun tidur badannya pegel-pegel, tidak fresh. Ya, jadi orang tidur di waktu malam itu terjadi perbaikan sel. Kalau orang tidak terjadi perbaikan sel, itulah sakitnya mendadak. Ya, jelaskan ke pasiennya tadi Mbak. Dipswa wajib, kasihnya 3x3. Itu untuk stroke-nya, tapi sumber dari stroke harus dicari. Paham Mbak Tariah ya? Ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Giliran. Iya, silakan. Giliran ini Pak Karno tadi sudah langsung via online maksudnya tanya langsung. Nah, ini selanjutnya pertanyaan yang tadi sudah ditulis di chat, saya bacakan kembali ya Pak. Nanti gantian setelah ini pertanyaan langsung. Pak Karno, saya mau tanya ini dari Bu Andriani lagi. Silakan. Saudara saya ada yang kena glukoma, Pak. Mata sebelah kiri dan yang kanan kena radang mata. Untuk herbalnya apa saja, nggih? Selama ini minum gamat 2x2, kemudian bilberry 2x2. Apakah sudah betul? Sama kaki juga osteoartritis, sudah stadium 3, harus dioperasi. Mohon petunjuk Pak Karno. Oke, saya anjurkan Mbak Andriani ya, sebaiknya nggak perlu dioperasi. Insya Allah dengan hebat sembuh. Cuma gamat ini bebannya 4x4. Ya, gamat 4x4. Terus kedua, tadi gamat. Terus apa lagi Mas? Terus tadi yang diminum. Bilberry. Gamat dan bilberry, ya karena ada glukoma. Ya.
Gamatnya 4x4, berberin paling enggak 3x3. Kalau 3x2 boleh, ya. 3x3 boleh atau 3x2. Berikutnya harus ditambahi pegagan. Ya. Kenapa pegagan perlu? Pegagan itu juga obat luka dalam plus menurunkan suhu badan. Karena apa? Kalau kita tegang, mata kita akan sakit. Itulah pegagan akan menurunkan ketegangan otak atau saraf. Silakan tambah 3x2 plus antivirus antibakteri ini bisa tambah sebenarnya 3x2. Kalau punya duit lagi bisa ditambahi madu. Silakan Mbak Triani, kalau mungkin kurang puas nanti lewat lagi WA grup, silakan. Ya, jadi gamat gak usah ditambah karena apa? Untuk tulang sama mempercepat penyembuhan luka atau radang di mata. Kedua, beri tadi khusus nutrisi untuk mata. Sprinane 3x3 itu tujuannya untuk antivirus, antibakteri dan penyakit pencernaan. Pegagannya juga mengobati luka dalam sama menurunkan panas. Karena apa? Mata bermasalah tidak boleh tegang. Ya, pikiran kita itulah pegagan akan menurunkan badan. Itu Mbak Diani, kalau mungkin kurang kuat bisa lewat WA room group. Itu Mas Gus ya. Iya Pak. Nah selanjutnya monggo silakan yang mau tanya langsung ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Agung. Ini dari Pak siapa? Ini dari Pak Muji dari Pulau Gebang. Oh iya Pak, silakan. Ini Pak, ini kan pengeluhan saya ini kalau makan nasi itu kembung gitu Pak. Oh iya. Sering kembung gitu. Ya itu aja Pak. Oh gitu. Terima kasih. Nah sekarang Bapak sudah minum apa? Saya minum zaitun sama minum apa ya nama lupa ini. Viroli apa sih Pak Danu ya lupa ya. Sabrina. Sabrina Minta ya. bantuannya Pak Muji supaya ditampakkan ya, supaya diaktifkan videonya. Iya, oh, iya. Kita bisa lihat lah. Ya. Diaktifkan lah. Nah, iya gelap ini ya. Oh, gelap. Ya, karena bisa Ya. di diagnosa wajah itu juga bisa mewakili ya Pak Carlo ya. Nanti kalau kita bisa dari belajar. wajah atau telapak tangan, kamu lihat. Iya, ini. Ya. Wah. Ya ini. Mana? Ya ini saya minum ini Pak apa? Mana udah habis botolnya sih. Baru kemarin habis minum Suprelina sama apa itu? Pak Danu itu kemarin Magatip ya? Magatip ya. Iya, sama zaitun. Nah itu udah habis. Apa minum lagi atau gimana Pak? Magapitnya silakan minum 3x2. Kalau itu hasil lambat dibuka, kasih air panas, hangat-hangat diminum 3x2. Pegagan 3x2. Sprina 3x3. Minyak zaitun bebas. Itu standar. Ini Mas siapa nih tadi? Muji. Coba telapak tangan tunjukkan Mas Muji. Telapak tangan tunjukkan. Oke. Terima kasih. Cukup ya. Sebetulnya kalau secara umum baik loh Mas Muji itu. Cuma kelihatan ada asam lambung dikit, mengarah ke asam urat juga. Jadi tadi silakan Magapi 3x2, pegagan 3x2, minyak 3x3, minyak zaitun bebas. Itu minum Magapi sudah habis berapa botol? Baru 1 botol. Baru 1 botol belum Mak? Belum ngepek itu. Tambah lagi. Belum ya? Ya. Oh. Ya, kenapa? Usus manusia itu panjang. Jadi untuk menghangatkan perlu waktu. Kalau aja botol belum ngepek. Ya. Cukup gitu? Ya, Pak. Ya cukup Pak, terima kasih Pak. Iya, ya. Terima kasih Pak Muji yang sudah bertanya dari Pulau Gebang. Ini mitranya Pak Danu ya. Ya, terima kasih sama Pak. Iya. Ya, lanjut pertanyaan via chat dari Pak Jainal.
Dari Pak Jainal bertanya, Pak Karno, di Laurik ada tulisan tidak boleh untuk usia lanjut. Padahal kebanyakan yang kena asam urat, banyak yang sudah usia lanjut. Nah, itu bagaimana nggih, Pak? Iya, betul. Tidak salah. Laurik sifatnya obat, ya, termasuk herba dingin. Kalau orang tua hanya minum laurik toh, itu akan lemes. Nah, kita sebagai herbalis bagaimana menetralkan efek dari laurik? Maka laurik harus disinergikan, minimum harus ditambah kopi 7 elemen. Nah, teman-teman harus pahami, laurik fungsinya membersihkan asid urit atau asam urat. Asid urit 75% dibuang lewat ginjal. Maka pastikan ginjalnya harus baik. Itulah antisipasi. Kalau ginjalnya jelek, itulah harus tambah kopi 7 elemen. Kedua, supaya tubuh tidak lemas, bisa ditambahi spirulina 3x3. Nah, efek dari laurik, kalau orang ada asam urat, minum laurik saja, bisa juga satu, kaki bengkak, itu menandakan ginjalnya bermasalah. Bisa juga kencing darah. Kalau kencing darah berarti asam urat itu sudah jadi batu. Maka kita sebagai teraper harus antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah laurik, silakan minimum disinergikan dengan kopi 7 elemen. Tambah lagi spirulina. Punya duit lagi tambah gamat. Jadi laurik memang tidak boleh diminum tunggal karena termasuk dingin, orang bisa lemes. Kira-kira gitu Mas Agus. Mungkin ada lagi pegagan. Teman-teman juga kadang ada pertanyaan, tidak boleh untuk orang hamil. Kenapa? Pegagan tuh nyerap hormon. Kalau minum berlebihan akan mengganggu janin, tapi kalau minumnya normal, dosis rendah, itu baik untuk kesehatan, baik untuk otak. Kira-kira gitu. Ya, silakan kalau mungkin teman-teman membaca di botol yang mungkin ragu, silakan tanya. Ya, mungkin ada di botol lain, silakan, tidak hanya laurik, herba lain ada. Silakan. Cukup itu Mas Zainal. Bu Zainal ternyata itu Bu Musdalifah kelihatannya itu. Ya, andrografis Pak, andrografis kayaknya juga nggak boleh untuk ibu hamil ya? Andrografis pegagan sama, sifatnya itu sama. Ya, karena apa? Di dalam andrografis ada pegagan. Pegagan itu nyerap hormon, mengganggu perkembangan janin. Nah, maka kalau minumnya banyak tidak boleh, atau minum jangka panjang tidak boleh. Tapi kalau dosis normal boleh. Lah bagaimana supaya tidak mengganggu? Itulah disinergikan. Kalau saya sinergikan sama spirulina. Kenapa? Herba air, sirih ini yang tidak ada rasanya, ya pegagan, itu orang akan lemes. Supaya tidak lemes, itulah ditambahi spirulina. Jadi herba ada sifat keras, bisa dinetralkan dengan herba lain. Ya, jadi pegagan maupun andrografis boleh diminum dengan dosis rendah. Lah supaya tidak ada efeknya, silakan disinergikan dengan spirulina. Itu Bu ya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Kalau habis pertanyaan mau saya lanjutkan yang lain. Cukup. Mas Agus, ada lagi enggak? Nah. Masih ada Pak Karno? Masih ada. Banyak ini. Ya, ini banyak, bentar. Saya baca itu lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pak, mau tanya dari Ibu Vidya, apakah herbanya leukemia dan apakah boleh dibekam? Leukemia maksudnya kanker darah gitu ya? Leukemia, nggih Pak, kanker darah. Oke. Tolong usianya berapa itu, tahu enggak itu? Wah, nggak disebutkan ini Pak. Usianya 50-an, Pak. Oke, baik. Usia 50 ya. Kanker darah, ya, apa boleh dibekam? Nah, perlu perhatikan, kalau kondisi lemah, kalau orang dibekam kadang pingsan.
Tapi kalau memang harus dibekam, sebagai bekam harus mengantisipasi. Itulah harus membawa madu. Nah, jadi mulai lemes, minum madu, mulai lemes, minum madu. Dengan renget. Ya kalau memang perlu dibekam. Lah, herbanya apa? Dalam teori pengobatan timur ada 2 metode, racun dilar racun. Itulah darah warna merah, maka cari yang berwarna merah. Ini tidak bisa jabarkan secara ilmiah. Kita sebagai teraper tugasnya ngobati orang dengan izin Allah sembuh. Itulah kalau saya kanker darah, biasanya saya kasih kayu secang atau sepang. Tahu kesecang atau sepang? Ada yang tahu enggak? Ada yang enggak tahu di sini? Kayu merah itu ya? Iya, itu kalau orang Jawa biasanya untuk pewarna makanan atau untuk mencret. Merah, semakin tua semakin baik. Ya. Jadi semakin tua nanti diambil galihnya tengah, kasih air panas atau direbus, warna jadi merah menyala. Kedua, gunakan ambatu soda. Ketiga, gunakan madu. Khusus kanker darah karena ada kelebihan zat besi tidak dianjurkan. Tidak boleh minum spirulina sama sari kurma atau date sirup. Kenapa? Sari kurma, date sirup maupun spirulina itu zat di sini tinggi. Khusus kanker darah, 3 herba tadi dihindari. Ya. Berikutnya rohani dibuka. Biasanya orang kena kanker itu ada masalah yang berkepanjangan. Silahkan dikorek, masalahnya ada apa? Ya, jadi masalah yang dipendem, tidak diungkapkan. Nah, silakan ya tadi selain herba plus dibuka rohani ini ada masalah apa? Udah? Baik. Jadi kalau mau bekam harus Pak, bawa madu. Gini, kita sebagai bekamer, kalau memang keadaan pasien tadi harus dibekam, tapi tidak memungkinkan, kalau dibekam kan kadang pingsan. Biasanya orang pingsan dingin. Itulah sebelum bekam minum madu. Supaya tenaga ada. Mau pingsan lagi minum madu. Supaya tenaga pulih. Ini juga pernah saya lakukan. Saya dipanggil cukup jauh ke Jawa Tengah, ke daerah Pacitan sana. Orang kena kanker. Kondisi darah rendah. Mau tidak mau harus saya bekam. Tapi itu tidak memungkinkan. Itulah saya sebagai bekamer selalu membawa madu. Berapa kali, Pak? Madu diseduh air hangat. Jadi sebelum dibekam mulai minum madu. Nanti mulai agak lemes lagi, minum madu lagi. Untuk bekamnya itu berapa kali dalam sebulan? Ini sunahnya sebulan sekali, tapi teman-teman harus pahami, satu bekas titik bekam itu baru pulih 2 minggu. Jadi tidak boleh di titik yang sama dibekam kurang dari 2 minggu. Paling cepat 3 minggu, tapi sunahnya sebulan sekali. Tapi kalau pasiennya dekat rumah, boleh dibekam tiap minggu, tapi di titik berbeda. Contoh, minggu pertama kepala, minggu kedua badan, minggu keempat anggota badan. Ya, boleh tiap minggu di titik berbeda. Silakan. Tapi di titik yang sama, itulah bekas bekam itu baru pulih 2 minggu. Mungkin teman-teman akan tanya, kenapa sih bekam baik? Bekam baik karena munculnya sel-sel baru bekas bekaman. Maka bekam yang baik banyak tusukan. Karena munculnya sel-sel baru. Silakan. Ya. Jadi kalau teman-teman mau terapi bekam, jangan lupa bawa madu. Itu untuk mengantisipasi kalau pasiennya dibekam tapi kondisi tidak memungkinkan. Ya. Oh iya. Kalau anak-anak boleh dibekam nggak, Pak? Boleh selama tidak panik. Ya. Cuma harus
Kita tahu, ya kita ada tetangga dekat rumah sini, SD kelas 3, itu berani bekam, bapaknya takut bekam. Tapi harus diajari, ya, cara bekam yang bersih. Kalau Anda tidak takut, boleh silakan dibekam. Ada lagi? Ya, ada pertanyaan lagi, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ya, yang langsung silakan tanya. Yang langsung. Ya Pak, Dian. Oh iya, silakan Bu Dian. Dian Pak Danu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, sihir, tentang sihir, seberapa beratnya sihir mempengaruhi kesehatan Pak? Misalnya gini, misalnya ternyata orang tersebut kena sihir, terus kita sudah ikhtiar dengan herbal. Nah itu gimana tuh Pak? Jadi apa dulu langkah-langkahnya? Kalau Ibu tahu cara kena sihir dari mana? Misalnya keluarga punya kecurigaan gitu. Ya kalau sebelum tidak nangan itu, tapi kalau orang kena sihir atau kena makhluk lain, di mata angka 12 itu ada warna gelap hitam. Saya tidak akan membahas sampai jauh itu. Hari ini materi ini khusus tentang herba. Ya, mohon maaf, saya tidak akan bahas mengenai sihir atau santet. Itu ada porsi sendiri. Ya, tapi kalau orang dagangan itu di angka 12 mata itu ada tanda gelap hitam. Nah, biasanya kalau disenter pakai mata ada dua kemungkinan, melotot matanya atau justru matanya merem, tidak mau diperiksa. Nah, ini dari pengalaman seperti itu. Ya, itu tidak akan kita bahas di sini. Hari ini khusus membahas tentang herba. Gitu. Yes. Ya. Ada lagi? Ya Pak, makasih Pak. Yuk. Baik, lanjut Pak ya, pertanyaan yang dia tertulis Pak. Wah ini semakin sore semakin seru nih kalau pertanyaan. Silakan. Ya. Dari Bu Desi ini sampai jam itu saya, Masya Allah. Bu Desi Indirawati, mitranya Bu almarhum Bu Oki, Allahu yarham. Oh iya Bu Desi ya. Bu Desi bertanya Pak, kalau ada orang yang gula darah tinggi, kemudian tensinya tinggi, beliau mau dioperasi. Nah, bagaimana? Kan nggak bisa operasi karena darahnya tinggi. Nah, akhirnya tanya herbanya apa saja untuk menurunkan tensi tersebut. Begitu Pak Karno. Baik, terima kasih Mas Agus. Jadi kalau orang ada masalah gula tinggi, tensi juga tinggi, ya sebaiknya tidak perlu operasi. Gula itu dari pengalaman saya paling mudah disembuhkan di antara penyakit lain. Intinya apa? Darahnya kental, kurang oksigen. Ya, silakan nomor 1 minoseprina dosis tinggi. Itu untuk tenaga sama oksigen dalam darah. Silakan minum 4 kali 4. Ya. Kedua, minum pegagan standar 3 kali 2 karena fungsi pegagan menurunkan gula sama ngobati luka dalam. Nah, orang gula itu kelihatan halus tapi dalamnya pada rusak pelan-pelan. Ketiga, karena tensi tinggi silakan minum deep squat 3 kali 3. Deep squat 3 kali 3. Fungsinya apa? Deep squat menstabilkan gula sama menurunkan tekanan darah. Keempat, minum diapetrak 3 kali 2. Ini fungsinya membersihkan pankreas supaya memproduksi insulin. Plus, kalau gula nih pengen cepat turun, silakan minum minyak zaitun. Tuh 1 botol boleh diminum 2 kali boleh. Untuk 2 hari. Itu setengah jam aja gula diukur sudah turun. Cuma teman-teman harus jelaskan, kalau gula biasa tinggi langsung turun, orangnya lemes. Ya, jelaskan. Jadi kalau gula pengen cepat turun, bisa minum minyak zaitun 3 sendok atau 5 sendok. Tunggu setengah jam, gula diukur turun. Cuma efeknya biasa gula tinggi akan
lemes. Ya. Kalau mau nurunin gula lebih mudah. Plus anjurkan orangnya suruh makan pete untuk membantu mempercepat pembersihan pankreas. Boleh pete Cina, tapi jangan jengkol. Pete Cina boleh. Ya. Turun. Ya, gulanya normal, kira-kira gitu. Ya, jadi tidak perlu diobati untuk gula. Insya Allah dengan herba minum sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sudah kelihatan hasilnya. Maaf. Ada lain? Maaf, kalau itu maaf untuk pete itu untuk membersihkan pankreas. Iya. Jadi pete ini kalau orang Jawa, saya kan lahir Jawa. Jadi kalau orang Jawa kena kencing manis, obatnya hanya bikin kopi melanding. Pete Cina. Juga sembuh. Kenapa sembuh? Karena di kampung tiap hari makan sayur. Sayur-sayur hijau. Itulah sayur hijau itu mengandung namanya klorofil. Pembersih darah atau oksigen untuk darah. Ya, silakan. Suruh bantu makan pete Cina atau pete biasa. Nah, itu fungsi ini membersihkan pankreas supaya produksi insulin. Udah, ada lagi? Ada lagi Pak dari luar Jawa nih Pak. Silakan. Pertanyaan dari Palembang, dari Ustadz Ahmad MS. Oh iya. Mau nanya, ini yang tanya Bu Khairatun Fadilah. Iya, mau silakan. nanya herba bagi yang penglihatannya sudah kabur Pak. Bagaimana? Herba bagi yang penglihatannya sudah mulai berkurang atau kabur. Oh gitu. Oke. Cukup. Nah, sebelumnya, oke. Untuk pandangan kabur, bisa tadi, seperti tadi sudah ada, minum bilberry boleh 3 kali 2. Kedua, mata ada konsentrasi. Itulah bisa minum di squat, pagi 3 mau tidur 3 boleh. Itu untuk mata. Kalau pengen lengkap, itulah tambah pegan 3 kali 2, supina 3 kali 3. Jadi bilberry 3 kali 2, diswa pagi 3 mau tidur 3, supina 3 kali 3, pegagan 3 kali 2. Itu untuk mata. Ya. Mata kabur, jadi mata ada kaitan dengan hati. Kalau hati bermasalah, mata otomatis bermasalah. Cukup gitu. Mas Agus, ada lagi yang lainnya? Tapi kalau pengen cerdas, kalau bisa bekam, yang mata kabur tadi dibekam di titik mata. Ya, di daerah sini nih. Kalau sini tidak mempan, langsung diambil bekam sini, langsung awas biasanya. Tapi dari dalam tetap minum herba. Ya, silakan. Jangan tanya. Ikut Pak. Oh iya, ini jauh dari Anda. Silakan Mbak. Iya, yang ada selamat bergabung. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya. Dan kebetulan ini di diri saya sendiri, Pak. Gimana menghilangkan hitam di bawah mata, Pak, dengan herbal HNI gitu. Karena itu juga susah tidur. Tapi kalau selama ini karena udah bergabung di HNI, kalau mau agak susah tidur terus minum kopi Stefel, alhamdulillah tidur gitu. Tapi mata di bawah, hitam di bawah matanya belum hilang. Gimana caranya ya Pak? Baik. Terima kasih Pak. Ini saya mohon maaf ya untuk ibu-ibu ya. Jadi kalau di bawah mata, di kelopak itu ada warna gelap atau hitam atau mata panda, itu sebenarnya rahimnya bermasalah. Nanti kalau rahimnya bersih, otomatis warna gelap di bawah mata hilang sendiri. Kira-kira gitu Mbak ya. Kemarin kan pengen terapi. Apa yang harus diminum ya seperti yang kemarin ya Pak? Iya, itu ada kadang rahim Mbak, itu yang sulit punya keturunan. Ya kemarin udah lewat video, herbani silahkan dilanjutkan. Nanti kalau rahim bersih, mata panda di bawah ini gelap, hilang sendiri. Maka sebenarnya gampang melihat wanita tuh rahimnya bagus tidaknya cukup dilihat sini. Cuma saya pesan untuk anak-anak muda jangan salah gunakan.
Demikian juga kalau saya ngobati kista atau miom, hanya saya lihat di sini. Kalau ini bersih, berarti kista miom sudah hilang. Paham Pak ya? Irfan lanjutkan dulu ya, kan belum lama, baru sekitar semingguan. Ya, dilanjutkan dulu, silakan. Jadi rahimnya sedang bekerja saat ini. Nanti rahim bersih, warna gelap sini hilang sendiri. Insya Allah. Amin. Makasih Pak. Dah, ada lagi. Giandanu Pak, ada yang titip pertanyaan Pak. Silakan. Nanya kalau kutil di bagian leher itu kenapa ya Pak, dan herbalnya apa? Ada juga yang di bagian perut, kutil kecil-kecil. Makasih Pak. Baik. Kutil itu kalau dalam ilmu ahad kemarin itu masuk suhu panas. Jadi kalau kulit tidak baik, ginjal kita tidak baik. Dari dalam silakan minum pegagan 3x2, kemudian 3x3, ya. Terus itu dari keluar bisa dikasih minyak herba sinergi sama mandi sama yang gunakan sabun propolis. Nanti biasanya akan meretel sendiri kutil. Ya. Jadi kalau kulit tidak baik, ginjal kita tidak baik, maka yang diobati ginjal. Nanti kulit akan halus sendiri. Udah? Oke. Pertanyaan langsung sudah, beralih ke pertanyaan lewat chat nih Pak. Silakan. Banyak banget yang tanya, Masya Allah. Dari Pak Zainal lagi. Mertua saya sudah sepuh, usia 85 tahun, kena saraf kejepit. Kondisi sekarang tidak bisa bangun dari tidur. Kalau gerak sedikit saja suka sakit dan tak tertahankan. Apa herba untuk mengurangi rasa sakit? Baik, Mas Ina ya. Jadi saraf kejepit itu resikonya kalau kita udah tua, hormon kering baru terasa sakit. Kalau masih muda, kadang hanya ngeblank, lupa sebentar lagi. Matanya kanan sama kiri tidak sama. Karena udah faktor usia, tetap silakan minum gamat 4x4. Kopi HC, bangun tidur sama sore. Sebelum diminum tambahin madu. Ketiga, di belakang yang saraf kejepit, dikasih minyak herba sinergi dipanasi. Ya, sesering mungkin. Ya, untuk karena orang tua itu pencernaan udah menurun juga, silakan tambahin minumnya 3x3. Jadi tertinggi ada di gamat. Ya, kira-kira gitu. Silakan, ada lagi. Ada lagi Pak. Ini sebenarnya pertanyaan dari Maaf Pak, karena minta tolong diulang Pak Agus, maaf. Oke. Yang saraf kejepit untuk orang tua. Jadi orang kalau udah tua itu cenderung dagu malam, tulangnya keropos, maka ada saraf kejepit. Kedua, hormon oli kering. Ketiga, pencernaan menurun. Keempat, darahnya kental. Ya, usia saya udah lebih 60, cuma saya paham tentang herba. Maka kalau paham orang makin tua, silahkan konsumsi herba yang mengandung hormon. Ya. Nomor 1 tadi gamat mengandung hormon. Mengandung namanya kolagen. Kolagen itu tulang muda, kira-kira gitu. Ya, jadi minum 4x4. Kedua, minum kopi HC. Kenapa dalam kopi HC itu ada pasak buminya? Itu untuk olinya tulang. Di kopi HC itu ada susu kambing, juga baik untuk tulang, baik untuk tenaga. Di kopi HC ada sodanya, itu untuk hormon sama tenaga. Di kopi HC itu ada coklatnya untuk menenangkan pikiran. Ya, jadi kopi HC bangun tidur sama sore sebelum diminum tambahin madu. Gunakan madu multiflora boleh atau madu yang lain boleh. Ya. Ketiga, gunakan spirulina pengganti makanan 3x3. Ya, terus dari belakang dikasih minyak herba sinergi dipanaskan. Caranya gimana? Karena butuhnya banyak. 1 botol direbus sampai mendidih, nanti dalamnya panas, disiramkan di sekitar kanan kiri tulang belakang. Nah,
Kalau tetap tidak bisa nahan sakit, bisa minum mengkudu. Kenapa? Mengkudu bisa mengurangi rasa sakit. Bisa dicampur di kopi HC. Ya. Bisa sekali minum 2 atau 3, ya itu tergantung orangnya. Kalau minum 2 tidak cukup, ya 2. Kalau masih sakit, dosis bisa tambah lagi. Jadi yang menghilangkan rasa sakit itu ada di mengkudu. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Udah Pak Agus. Ya, cukup ya. Ya. Ini kan waktunya sudah hampir tinggal dikit. Mau dilanjutkan atau ditutup Mas Agus? Lanjutin Pak Agus. Ini yang Indonesia Timur Pak, sudah mulai karena azan maghrib. Maghrib. Ya, sudah mulai azan maghrib di Indonesia Timur. Ya, mungkin sudah bisa dimulai kuis Pak ya. Oke, Supaya yang Indonesia Timur bisa ikut sebentar ya. Berarti dari saya cukup ya Mas Agus ya. Untuk kuis Pak, monggo pertanyaan langsung dari Bapak Mawon. Nah, ini biar Mas Agus saja yang beri pertanyaan. Saya hanya menganalisa. Mungkin teman-teman yang kurang nanti bisa kita review di pertemuan berikutnya. Mungkin dari saya cukup. Silakan Mas Agus, silakan beri kuis. Ya, ini yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya, bila ada kata tanda berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan Mas Agus, saya monitor dari sini. Silakan, monggo. Baik, terima kasih. Bentar, spotlight-nya berubah dulu. Baterainya lobet, no? Mas Renal bisa dibantu spotlight-nya ke saya dulu. No. Nah ini langsung. Mantap. Nih. Ketentuan kuisnya. Pertama, ada yang tanya ya. Jawab pertanyaannya lewat chat. Jawaban yang pertama dan betul, maka dialah pemenangnya. Aduh, aku nggak bisa. Kalau nggak bisa jawab,